النبي وصحبه وذريته أجمعين خصوصا يظل سلطان الأحمد يا الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأقوام الشيخ محمد زمن على المدني قطب العلوم الشيخ محمد الغزالي قطب البلاد الشيخ محمد الأسد بن عبد الله خلم طيب البنجري وإلى قطب الرباني مربي روحان الشيخ الزني عبد الغني خصوصا يا الله صاحب الولاية الحبيب حامد بن عباس بن حسن باسري خصوصا يا الله المصنف جوهرة المولى الشعري ابن عبد الرحمن al-Kalantani wabil khusus arwah mama kita, abah kita, nini kai kita, datuk kita, sanak kita, orang-orang terbaik yang telah mendahului kita kirimkan Fatihah buat mereka. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa man 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yulqa adama bi alfi am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina zuhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Hatta idza ja'at rabbi irji'ni linsani bima taraktu kalla innahu kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahu a'adhamil qubur bid-du'a'il ahya. Atau kama qala Rasul sadaqallahu alladzi walhamdulillah. Kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, segala dosa dan kesalahan kita mudahan diampuni Allah taala. Dan kita selamat di kehidupan dunia barzakh akhirat. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayang, mudahan kita masuk surga bighairi hisab dengan berkah kemanfaat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul dengan para aulianya di dalam surganya Nabi la hisab bila azab. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terkesima kemarin mendengar keterangan uraian ceramah Habib Umar bin Hafiz tentang bagaimana Allah memandang doa hamba yang sungguh-sungguh. Doa kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala lihat dari kata-kata. Kisahnya ketika seorang badui datang di hadapan kubur baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arab badui itu Arab pedalaman. Seadanya rata-rata mereka mengembalakan kambing orang, bukan kambingnya sendiri. Unta orang, bukan untanya sendiri. Jadi mereka sangat amanah, karena bilanya hilang dari sekian banyak binatang ternak dipotong gajinya. Rata-rata satu orang itu mendapat upah sekitar 1.000 rial, per bulannya sekitar 4 juta. Nih.
mengembalakan ternak. Ada juga yang bagi hasil bilanya kambingnya tuh beranak 2 sikong seorang sampai ganda. Makanya munnya kambing bini beratan laki kaida pasaan pun kambing itu jadi lakinya pulangnya. Jadi itu nang mahara sampai kena berbagi unta kayak itu juga. Jadi mengupah tadi mengembala. Dan ini gawian bukan sederhana. Ini gawian amun diitibaakannya dengan gawian Rasulullah, tiap langkahnya ibadah. Karena Rasul pernah mengembala kambing. Setiap gawian bila disandarkannya kepada Rasulullah, ujarnya sengaja aku bagus sebagaimana gawian Rasulullah. Dan aku dengan niatnya Rasulullah. Maaf, pada tiap langkahnya ibadah. Tiap tadinya menghalau ibadah, mengumpulkan ibadah, binatang ternak yang makan ibadah. Itu pokok darah di akhiratnya. Mengembalikan kambing, mengembalakan. Nyenang bagus jaya mengembalakan kambing ini nang pusaran 2. Sini. Nah kalau 2 pusarannya itu bagus. Ada kita bila pusaran 2 pada kalah kalau namanya pusaran 2 itu. Mengembala kambing. Datangnya ke kubur baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sederhananya dia berdoa kepada Allah. Kalimatnya itu Allah anggap unik telah. Apa ucapannya? Ya ilahi anta rabbi, wahai Tuhanku. Ya Allah, pian Tuhan ulu. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad Nabi ulun. Wa ana abduka, ulun ni hambamu ya Allah. Wa syaitan uduka, syaitan ini adalah musuhmu ya Allah. Dengan berkat Rasulullah paghfirli, ampuni ulun ya Allah. Bila pian mengampuni ulun ya Allah, sama pian menggembirakan kekasihmu Muhammad dan menyelamatkan hidup ulun baik dunia maupun akhirat. Dan pasti syaitan lelah, menyesal, menangis inya tadi, kecewa karena sekian lama menggoda ulun ni Allah pian ampuni dosa ulun. Tapi bila pian kada maampuni ulun ya Allah, ulun akan celaka. Kekasihmu Muhammad pasti sedih dan syaitan akan girang tertawa. Tapi ulun yakin pian tidak mungkin bikin sedih kekasihmu Muhammad. Oleh karena itu ampuni ulun ya Allah. Wassallallahu walhamdulillah. Doa ini bikin Allah Ta'ala tadi merespon dengan cepat. Ya malaikati isyhadu, wahai malaikatku saksikan, ghufira lahum ma taqaddamat min dambihi, ampuni dosanya tu beratan yang dahulu, sekarang maupun akan datang. Kenapa je malaikat? Unik ya Tuhan. Nah, kalau digambarkan Habib unik. Nah, doa ini kawat yang bawa di diri pian. Jadi setiap penjelasan kayak itu itibaakan ke diri. Bahwa kayak apa guru caranya, kubur Rasulullah jauh, ambil pulang kita ilmu guru sakumpul. Jadi kenapa kita suruh berguru-guru? Supaya ada gabungan. Guru sakumpul kan menyuruh dia asir, hantam dia asir. Anda bentar di muka pian, guguling apa guru? Ada sah bentarnya aja, guguling pacar guling mana kena. Anda bentar, anu pian garis di muka di atas bentarnya tenah. Bayangkan kubur Rasulullah, pejamkan mata pian. Lalu seakan-akan pian tadi berilang ke kubur Rasulullah. Bayangkan, hayalkan, rasa umpat juga beantri menah. Asa pas dah di kubur Rasulullah dalam hayal pian tak. Asaan aja dibayang-bayang. Pajam mata, jangan berbincang. Nah, masih di sini kada di Madinah.
Memang kita di sini, cuman pikiran kita ke sana. Kan ada orang kalau batang tubuh boleh di sini tapi pikiran kemana-mana. Nah, batang tubuh di rumah, pikirannya ke Madinah. Batang tubuhnya di rumah, hatinya ke Madinah, boleh jadi. Sudah serasa pian tadi dekat dengan kubur Rasulullah, rasa berhadapan. Namun ziarahnya pian di alam nyata, di situ ngalih berduduk. Situ kita terus dikajal orang jalan tipang terus sampai kena kita keluar pada pintu sebelahnya. Kalau pian ziarah sirni kawa kisah duduk bayang, seakan duduk di hadapan kubur Rasulullah. Tapi yang berdiri ucapan salam. Bila asa yakin sudah, asa pas dah nyamannya hati ini nah, asa di kubur Rasulullah dah. Hanya ucapan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ulun datang untukmu ya Rasulullah. Khususnya nabiku, kekasihku, Al-Fatihah, baca Fatihah. Pin kan gegampangan membaca Fatihah di kubur Rasulullah. Bi kulli ayatin, setiap ayat yang pian baca di kubur Rasulullah, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana mewah dalam surga. Betahlil pian qul huwallahu ahad Allahus samad. Amun di situ kada kau betahlil-tahlil pian di situ. Di rumah kawan betul makninah ngarannya. Di situ ucapan salam tak harus didurung orang tak keluar. Hitungan menit kita liwat Rasulullah di situ. Kalau ziarah sir kalau betul makninah baca Al-Falaq tuh bagus juga mana kan. Al-Falaq tu bila pian baca habis sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka kita kada bakalan mahiri orang dan orang kada bakalan mahiri kita. Asar rutin mamalakan. Amalan ini biar sedikit dan penting rutinnya tuh. Dawam. Habis sembahyang zuhur baca Allah. Nah, apa Al-Falaq. Kalau habis sembahyang 5 waktu tu bila pian baca Allah tu bila pian ada utang. Utang bila ada maka Allah membayarkan sebelum kematian pian. Andai juga mati belum lunas maka Allah akan membayarkan utang pian berata. Tuqul Allah. Ini bagus amalan orang yang banyak utang. Qul huwallah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bila kita mati kita kayak ada masalah lawan hutang. Tapi jangan orang menagih pian tadi. Bersilat lidah. Apabila pian bayar hutang, kena Tuhan yang membayarkan. Harapnya jurang nanti. Ini bukan masalah, ini masalah hutang. Itu nang keburu mati maksudnya. Kalau Al-Falaq tu kita kada mahiri orang kada mahiri kita. Sebab bila orang tu hiri ngalih macam-macam kena disambatnya, dikuyanya, dicarinya penyakit kita. Maka orang pahirian ni pun kasihan benar rezekinya tu berpindah lah orang yang dihirinya tenang. Makanya jangan pahirian, nang kasihan kita juga nang mahiri. Karena sabarataan itu sudah ditentukan Allah, kita tinggal menerima ketentuan Tuhan. Jangan mengumpati gawian Allah Ta'ala. Mun kita mahiri itu mengumpati gawian Tuhan ngarannya. Pian bisa anak belima, sarapian anak mana pian terbanyak memberi. Unik kuliah terbanyak. Ini hanya TK, nasain aja kamu nak kaya. Kada mau pengerata 5.000 seorang ada. Nah, halus kada mulai mairin nang Tuhan. Nang Tuhan mah nyayangi malah halus. Tuhan tahu keperluan hamba masing-masing.
Tapi bila kita mahiri sama mahwal, kenapa pian memberi saitu bah, ulun ini aja lah, pian ni kada adil nasakan kita. Jadi orang mahiri itu nang kasihan dirinya salah. Makanya di dalam kitab tasawuf jangan kita mahiri orang kayak apa kan. Berdiam pandang sudah mungkin hendak minta ya Allah nyamannya ini. Bari juga ulun ya Allah pengen ya Allah. Nah gitu aja. Minta lawan ampunnya, jangan mahiri orangnya. Ada orang tetangga nukar kulkas ganal aja panas dalam awaknya. Ngolnya aja nukar kulkas ganal pulang. Pun seorang mana halus kada mau dingin lah pulang. Anu kada mau dingin kulkas. Pas tetangga nukar mobil, harus masuk rumah sakit yang di sebarang tadi ambulan datang. Itu akibat tadi hiri. Coba tak kurang ya Allah nyamannya kita menikah bersiko segala bulan puasa mau ada islamihan lah kirim aja ke saudara sambil bergaya tetangga kalau bekau aja kena ini dibawainya sekali ini. Para saya pang buat kamu kagan zeta buat aja sih ya Allah nyamannya. Mun kita kada pahirian tadi jasa sawaknya. Mun pahirian tuh ya Allah. Itu maksudnya tadi. Makanya tasawuf itu adalah mengendalikan akan batiniah kita, penyakit batin ini yang berat pada penyakit zahir untung dia namun bebisul tenang ada sit pacahan salat 2 bulan nya sehari dia bebisul setahun diampuni Allah apalagi 2 bulan kada sit pacahan tuh misalnya marantan aja 60 tahun diampuni Allah dosa kita pacah tumbuh pulang bisul yang lain banyak banget pahalanya. Itu munnya bisul tu guru sehari setahun lah guru amunnya panau apa guru panau kada tak masuk karena panau tu kada maarit mau ubah warna aja yang maarit nang andang-andang nah itu ada ya Allah. Itu nang sakit nang diarit itu nah itu pengampun dosa. Tapi bila iri muar lawan orang penyangitan tuh itu penyakit hati ya penyangitan pada orangnya kucing cangang aja sangit apa nyawa canangnya sipak salonnya aja aja kucing penyangitan pada orang kucing ada kawan naik ke rumahnya tak pawaknya nawak kalau batu decing ulang gimana ini jak kucing karena bermatian ini kada penyayangan tu lawan makhluk Allah Ta'ala. Orang minta-minta siram jalan banyu buka mana orangnya maju orangnya Allah panjangitan mana. Nah lalu jasidin ketika pian tadi di atas kubur Rasulullah pian rasa pian baca adalah Yasin tahlil. Nah ujungnya doa tadi kita pakai doa sidin. Nah doa sidin tadi doanya nang orang Baduy tadi. Orang Baduy itu kalau di Mekah ada orang bulangnya asal putar aja. Nya kan di aturan kan. Panjang aja sampai 12 meter. Bulangnya itu menahan panas terik matahari di kota Mekah tuh. Kena mau diurak kayak saja dah panjang memang. Nah, 12 meter bayangkan lah. Kenal parahnya kan.
nang rapi bulan tuh orang maghribi semua itu rapi bener Maroko ada rapi-rapi bulan itu. Arab Badui itu biasa aja ya. Nah lalu pian berdoa habis tuntung tadi doa pian dengan doa si Arab Badui tadi. Cuman bila pian berdoa 5 macam ini jangan sampai tertinggal. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat, isi doa hanya salawat. A'udzubillah ta'awuz, kita minta perlindungan dari Allah dari godaan syaitan. Bismillah. Doa itu bila tertinggal bismillah ini kada dipandang Allah. Alhamdulillah. Tuh. Bila tertinggal kada dipandang Allah Ta'ala. Apalagi salawat. Makanya di khatib malah jadi rukun nih. Di khatib alhamdulillah lawan salawat nih bila tertinggal kada sah khutbahnya ya sebagai itu. Jadi kita bisa memasukkan di paham doa. Khatib aja tertinggal kada sah apalagi doa. Memohon kenapa kurang adab dengan Allah. Tidak memuji Allah. Allah bukan menggila pujian kada, tapi afdalnya kita memuji. Afdalnya kita memuliakan. Orang berduit tuh nah, misalnya lah si Dinto bila ujub dengan kekayaannya tuh kena kekayaannya di bahan bakar api neraka untuknya. Tapi bila tawadhu, yang tawadhu digunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi jembatan menuju surga. Sama kita berilmu, bila kita minta hormati, nah ujub gila hormat kita. Tapi seafdalnya kita memuliakan orang yang diberi Allah ilmu. Kitanya tapi nang berilmu kada boleh minta hormati. Hormati undang, oh ada boleh lalu. Makanya bila orang menuntut ilmu kan dia boleh pian sambat walaupun cuman alif bata. Kan wah ini bahnu ada orang kayak mengaji-ngaji ilmu-ilmu ma'rifah tuh nah. Bah tuh aja hanya kulit aja bagian kami ya. Kami ini isi sudah aja. Itu kan dia boleh marimiah kan. Mengaji itu ilmunya Allah. Marimihakan orang mengaji alif bata itu nah berarti sama marimihakan Rasulullah karena menyuruh menuntut ilmu Rasulullah marimihakan Rasulullah sama marimihakan Allah Ta'ala. Jadi makin tinggi ilmunya seharusnya makin memuliakan dengan ilmu walaupun cuma alif bata. Apalagi ilmu ma'rifah yang dikaji, pengenalan diri lawan Allah. Berarti makin kenalnya makin tawadhu di hadapan Allah. Ini kadang-kadang ada bahaya. Seorang ada pengsombong. Jika ada serang guru, nah, bagian itu kulit aja masih. Kayak ada isinya lalu. Ada. Bahkan ilmu itu bisa kita teliti bila ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah berarti bujur tuh penyembahyang. Dia ada orang mengaji ilmu dalam tuh hadis sembahyangan lagi tuh. Ada orang datang dolan guru aja pak betakon guru lah bujur kah guru amun orang tuh sudah mengaji ilmu tinggi benar ilmunya sampai dah kada besambahyangan lagi. Julun nikam kada boleh tungai menganggap kurang tuh. Kita kada melihat kalau ini sembahyang tadi lah di lain tempat nang kita kada melihat lawan inya. Cakanya juhur tuh kan hitungannya sampai ke asar 3 jam tuh. Kita kada kau melihat di jam pertama, bisa jam keduanya, bisa jam ketiga sembahyang kada boleh buruk sangka. Ulun yakin gurunya kada sembahyang. Nyatu guru 15 tahun ada kali sembahyang dah. Belum lawasnya.
Kenapa kamu yakin? Karena laki ulun seorang guru 15 tahun ya Allah. Ulun guru disuruh ya sembahyang, namanya enak sembayangan. Pian pangbah jenana, aku sampai sudahnya. Makanya mengaji ilmu dalam tapi kada bersembahyang. Kalau sudah kita terka ilmu ini salah. Kalau ilmu bujur itu pasti mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh. Betul betakon ulun guru, adakah ilmu nang sampai pada titik kada bersembahyang tak? Ujurnya sampai wae. Nah, kalau ulun tadi telepon Pak guru juga setahu pian adakah ilmu nang sampai kada bersembahyang? Langsung dia ngucap, iya ada. Orang yang sudah mengaji ilmu sampai kada bersembayangan itu sudah sampai pada titik bungolnya di sini. Titik bungolnya itu sebungol-bungol manusia deh. Rasulullah aja menerima wahyu sampai ke atas langit, menerima sembahyang sampai bangkat betis sidin. Seapa derajat kita berbanding dengan Rasulullah. Ujung kukunya kadida halai kita nang debu bekas diinjak Rasulullah aja kaida lalu, apalagi berbanding dengan Rasul kita ini debu diinjak Rasulullah. Dengan sehebat-hebatnya kita beramal ada berbanding mulianya debu. Ada usaha sandar Rasulullah aja, sandar Rasul pernah berjumpa dengan Allah. Ayo, sandal Rasul pernah masuk surga. Sandal kelak nang ada di kopiah, di sorban ada. Sandal Rasulullah. Na'lu Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banding sandalnya Allah. Saking Allah memuliakan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pian tadi munajat lawan Tuhan membaca Yasin tahlil, ya Allah. Pian Tuhan ulun Nabi Muhammad Nabi ulun hamba pian syaitan musuh ulun ya Allah. Tapi mulai 5 tadi. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat, munajat, hanyar pulang salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bahasa pian aja. Ya Rabbi, pian Tuhan ulun ya Allah. Nabi Muhammad Nabi ulun ya Rabb. Ulun hamba pian ya Allah. Syaitan musuh ulun ya Allah. Syaitan musuh pian ya Allah. Pian pang berucap inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan musuh kalian nang nyata. Ulun mohon ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Bila pian mengampuni dosa ulun nang banyak nih ya Allah, ulun akan selamat ya Allah. Otomatis menggembirakan kekasihmu Muhammad ya Allah, dan bikin sedih syaitan ya Allah. Ampuni ulun ya Allah. Mun pian kada maampuni ulun ya Allah, ulun akan celaka ya Allah. Nanti bikin sedih kekasihmu Muhammad ya Allah, bikin himung syaitan ya. Ampuni ya Allah. Ada mungkin pian menyedihkan Rasul Muhammad, pian pasti menggembirakan ulun, yakin dosa ulun pian ampuni ya Rabb. Wa sallallahu walhamdulillah. Selesai, kita lihat ada ketenangan jiwa pian. Tanda dosa diampuni, pian makin tenang. Kada pemarah, kasih sayang pian meningkat. Senyum lawan orang. Tadi lawan kucing marangot beda takurihi. Kucing jangan. Pindahnya kasurupan nampon rumah dijak kucing.
rajin sangat terasa. Karena membuat kita marah itu dosa. Dosa. Apalagi muar lawan makhluk Allah, cepat mana tuh marahnya. Mun kita tuh muar lawan orang lah ada muar mana. Jangankan orangnya lewat kendaraannya aja melihat muar dah. Nah, muar ini bahaya benar. Karena di zaman Rasulullah itu ada sahabat wajah Rasulullah ketika sahabat dudukan, maukah kalian kutunjukkan ahli surga? Baik ya Rasulullah. Wajah Rasul, hendakkah kalian kutunjukkan ahli surganya Allah? Nanti dia di dalam surga, tapi orangnya sudah di dunia ini nampak dah. Bentar lagi akan masuk ahli surga, kata Rasulullah. Dasar bujur adalah masuk seorang laki-laki dengan muha basah bekas wudu. Lalu dia sembahyang tahiyatul masjid tuntung. Sahabat ini lalu asing-asingnya takoni apa amalannya. Orang ini sampai dijamin masuk surga. Lalu di antara sahabat ucap-ucap kena menakuni, takuninya kamu apa amalan? Diam, kaida amalan apa-apa. Kamu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tadi dikatakan Rasulullah, malah menangisnya. Aku tidak punya amalan apapun. Penasaran sahabat nih, sampai ada 6 sahabat yang tadi mencoba hendak menggali amal orang nih. Lalu kisahnya disuruh sahabat nang jauh rumah pada masjid. Ya kan sahabat itu ada nang 3 kilo pada rumah, ada nang 5 pal pada rumah, ada nang 20 kilo. Sauban itu nabilah ke masjid berjalan batis ke masjid Rasulullah itu bila sidin hendak 4 sampai yang subuh, mulai jam 2 malam berjalan, tiba sampai jam 5 3 jam berjalan batis. Lalu sahabat ini mencoba untuk menggali, bolehlah ulun bermalam di rumah pian malam ini. Ulun bila hendak boleh, karena kalau kalambatan ke masjid Rasulullah pagi ini, karena ulun berjalan hampir 3 jam lebih menuju masjid Rasulullah. Tadi kan kita bulik malam, karena ulun istirahat, karena jam 12 ulun bulik misalnya, sebelum sampai ke rumah, karena ulun jam 3 ada sempat lagi ke masjid, bolehlah ulun bermalam di rumah pian. Baik katanya. Bermalam. Ini bermalam tujuannya hendak memeriksa amalan sahabat. Bukan hanya tadi bermalam tadi tujuannya memerakakan rumah. Kadang itu sekisahnya aja. Pas bermalam diitihinya guring benar. Hijinya apa amalan orang nih? Tahajud kada juga. Bersubuh langsung ke masjid kita. Hanya biasa jaman orang nih. Kenapa ahli surga? Takuninya bisukan tentu. Aku nih bingung sebenarnya aku bermalam di rumah hikam, dia hendak mengatakan apa amal hikam malam, kira kamu tahajud semalaman. Kayaknya kamu mengaruh semalaman malam tadi undangan. Lalu jadinya bocah. Aku ada bisa amalan apa-apa. Cuman aku bila hendak guling. Nah, ini hendak guring, ini berdoa, ya Allah, ulun akan ampuni seluruh orang-orang yang ada hubungan lawan ulun nih. Ulun ampuni dosanya beratan, ya Allah, supaya kali sangkut pautnya ulun di negeri akhirat. Ulun kaida marah, kaida benci, kaida dendam, kaida muar dengan siapapun, ya Allah. Ulun yakin beratan tu hamba-Mu, ulun sayang, ulun sayang denganmu, ulun membenci sama ulun membenci-Mu, ya Rabb. Ulun sayang dengan hamba-Mu, ya Allah. Itu aja. Ulun ini guring tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa muar, tanpa iri hati. Ulun guring, ulun doakan umat Rasulullah beratan. Itu aja amalan orang. Bukan amalan ibadah, amalan hati ya. Dia bermain di hati.
mati janak goreng kayak ada masalah. Nang ciling-ciling mata tuh banyak masalah sih dia. Ciling kiri, ciling kanan. Ini kadang sidin yakin tidak ada masalah dengan makhluk, dan Allah Ta'ala berikan lawan belum lagi mati dikhabarkan surga sudah. Nah, karena sudah pian tuntung di makam Rasulullah, lalu pian ucap sudah Assalamualaikum ya Rasulullah, berdiri lagi atau berbahagia lagi ke depan lagi, suntung sudah ziarah, namanya ziarah sir. Mun kita menunggu ke sana, apabila kita sampainya ke situ, menabung apabila kita pulang namanya hantam aja ziarah sir, kerinduan dengan Rasulullah. Rindu. Dan ujar guru, bila ikam ziarah sir sungguh-sungguh kamu tunjukkan kerinduan, karena orang kasap tuh nah. Ada orang kasapnya itu diberikan Allah karena banyaknya tadi wirid, bacanya aurat banyak, Ratibul Haddad, atas dibacanya macam-macam. Nah itu karena kasap asal rutin. Ada juga orang diberi Tuhan karamat. Karamat itu kebiasaannya didapat dengan bekhadam gitu. Makanya Anas bin Malik itu bekhadam dengan Rasulullah 10 tahun di rumah Rasulullah. Ya Rasul, nun pingin dekat denganmu, nun pingin jadi susuruhanmu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu bekhadam namanya. Dia berkhidmat untuk membantu keperluan Rasulullah dalam sehari-hari. Jadi banyak orang bekhadam itu bakaramat. Saya sama guru seman bekhadam lawan guru. Nah, jadi lawan guru sidin, nah, kaina guru sakumpul bekhadam pulang sidin. Lawan julak sidin guru seman mulia bekhadam. Sama Syekh Saman yang kita baca manakibnya bekhadam lawan guru Saifullah Turki. Nah, jadi bekhadam mereka. Jadi supaya kita paham duduk di makam tawadhu, ada merasa diri ini hebat, kadang merasa diri ini harap. Namun kita merasa diri harap, nah kalah sudah tadulu syaitan. Syaitan suah merasa diri harap dan dikeluarkan Allah dari surga. Apalagi kita nang belum masuk surga ini. Makanya jadi tawadhu, man tawadha'a rafa'ahu Allah, bila tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kita sabaratan dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing langkah hidup kita sampai akhir hayat kita husnul khatimah, berkumpul dengan Habibuna Muhammad di dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina dhahrana barakatina wa lana Muhammadan amin ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina ya hadi wa 'allimna ya 'alim wa bayyin lana ya Allahumma ij'alna min ahli at-tawadhu, min ahli al-ibadah, min ahli al-'ilm, min ahli al-istighfar, min ahli as-sadaqah, min ahli as-salam, min ahli as-salawat, min ahli al-jannah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Minta ridha, minta halal dunia akhirat pada